si Talut bersama tentaranya dia melalui tanah yang tandus yang tidak ada penghuni. Lalu mereka itu pun kehausan, musim panas kan. Apalagi dari daerah Timur Tengah itu kan bebatuan, karena pasir ya, panasnya luar biasa. Ditimpa oleh panas dan bersangatan haus. Lalu tiba-tiba mereka itu pun kehabisan bekal air, lalu mencari air. Cari banyak haus ya, ada di warung, ada juga es ya, jadi yang dicari itu paling sumur, sungai, hujan. Jarang mungkin kalau di Arab itu. Jadi ujar si Talut berkata kepada umat Bani Israel, Allah Ta'ala kena akan menguji kalian, menguji kita dengan sungai. Kita akan ketemu sungai yang mengalir airnya. Nah, di situ akan nampak di mana orang yang taat kepada Allah, di mana orang yang tidak taat kepada Allah. Karena kita ketemu sungai, sudah diberi kabar dulu. Nah, sungai itu terletak di antara Urdun dan Palestina. Jadi maksudnya itu nanti mereka itu akan diuji dengan sungai itu, dengan banyuan di sungai itu. Siapa orang yang menuruti perintah Allah, siapa orang yang tidak menuruti perintah Allah. Siapa yang meminum daripada air sungai itu, ya kalau haus kan, maka dia tidak termasuk daripada aku, bukan termasuk daripada golongan orang mukmin. Maka dia tidak akan diizini untuk tempat berperang. Siapa minum di sungai. Nah, tapi siapa yang tidak minum daripada air sungai itu, maka dia termasuk daripada golonganku. Nah, maksudnya kadang merasa kadang meminum lalu meminum air cuma sedikit aja. Jadi nanti perbolehkan minum, jangan kebanyakan. Itu malah kita membuat lemah fisik tak mau berperang. Tapi kalau minumnya sedikit aja sesuai yang disuruh diperintahkan oleh Talut, secipuk aja, ada yang mengatakan secipuk itu sampai ke sungai itu ambil seiniannya minum. Nah, itu malah cukup dan malah menjadikan kuat dan tidak kehausan. Tapi kalau minum sepuasnya, timbul kita pada kuat lagi. Nah, itu sudah dipasangnya oleh Talut. Nah, boleh minum tapi secipukkan aja daripada tangannya seraup katanya, lebih. Nah, maka ia termasuk daripada pengikutku dan dia nanti pasti kau berperang. Nah, jadi ketika sampailah mereka itu ke sumur atau sungai itu, lalu mereka itu banyak minum sepuas-puasnya. Ada maksudnya dipaksa aja deh, jangan minum banyak-banyak, makanya karena kehausan loh, kalau ada sabar, ada itu ujian kan. Kalau mereka itu banyak minum sampai muntah lah orang di badan itu. Kayak kita juga kan puasa sebenarnya jangan banyak-banyak. Sebentar aja di bawah awal kita sama yang tarawih sama yang ini minum berataan di kota santai kalau kayak gitu maksudnya. Jadi kita waktu buka puasa itu diuji itu kan juga dengan banyak makanan, bahkan banyak duit. Banyak duit, pares gitu mau minum berataan misalnya cibul, atau misalnya sekedar aja minumnya kita 2 cangkir 3 cangkir aja, nah sisanya ada minum bazir kan nafsu anaknya. Nah itu, minum mereka sepuas-puasnya, kecuali sedikit daripada mereka yang minum sekedarnya. Yang sedikit itulah berjumlah 313 orang yang menuruti, sisanya akan menuruti perintah Allah. Minum sedikit saja, itu sekedar secipukan saja. Jadi orang yang minum secipukan itu aja sebagaimana yang diperintahkan Allah, itu malah membuat hatinya kuat, maksudnya menjadi berani perang dan imannya itu benar dan dapat menyeberangi sungai itu dengan selamat. Jadi sungai itu akan diseberangi Tuhan kita. Tadi dia
Ada di jalan lain sungai itu kan berenang kan, tak berenang ya kan. Jadi cukup aja dengan satu kali cipukan itu untuk minum dirinya, untuk minum binatang tunggangannya, anggaplah kuda atau unta. Itu ada kalanya aja Tuhan menjadikan sedikit itu jadi berkah. Biar aja sedikit tapi berkah. Kan bilang Tuhan menyuruh sedikit aja Tuhan. Ikuti perintah Allah Taala itu pasti berkah. Jangan banyak-banyak ya Tuhan. Tatap kita makan banyak berarti itu kan berkah. Nah berkah itu ketika kita mengikuti perintah Allah walaupun sedikit. Contohnya kayak kita pegawai kan, ditawari kawan pegawai kan, berapa gajinya? Ya sebulan paling-paling 500 juta. Nah, tapi halal. Ada seekor pakainya ke dijual sapi yang bapak sebulan bisa 50 juta dapat ya. Nah kita jangan melihat yang banyak gajinya itu tapi haram. Kita lihatin yang halalnya itu walaupun sedikit gajinya itu berkah. Sesuai perintah Allah ya, perintah Allah cari yang halal yang haram. Haram itu tidak ada keberkahan. Jadi orang yang ngasih tadi, minum banyak tadi, sehingga buntau itu bibirnya jadi hitam tandanya, bibirnya jadi hitam. Habis itu malah bertambah haus, kita minum kan banyak timbul bertambah haus, sehingga mereka itu karena bawa melewati sungai ini kan. Terus sibuk minum aja terus kehausan pada api-apinya. Nah, sehingga mereka itu menjadi penakut. Kedua ini beberapa apakah musuh. Nah itu efeknya. Jadi kadang kita menghuntau dari minum banyak itu nampak orang tinggal di tepi sungai situ ya. Nah, tewas kan masih. Nah umpat ini ya tadi jumlah 313 tadi. Lalu bersama dengan Allah pemimpinnya itu orang-orang yang nampaklah keimanannya karena menuruti perintah Allah kan. Jumlah 313 jadi itu mereka itu menyeberangi sungai ya kan. Nah, sesudah menyeberangi sungai, ketika sudah berhadapan dengan musuhnya itulah orang-orang kafir, yaitu namanya Jalut namanya. Kalau tadi kan pemimpin orang beriman di Jalut namanya. Jalut bersama dengan tentaranya itu berapa jumlahnya? 100.000 orang dengan persenjataan lengkap. Bayangkanlah 313 orang beriman menghadapi kenapa aja orang Yahudi disebut orang beriman? Ini Yahudi yang ngasih juga dengan perintah nabinya berimannya. Yang Yahudi zaman dulu, namun Yahudi zaman ini itu kafir. Kenapa? Tidak mengimani Nabi Muhammad. Kalau Nabi zaman dulu mungkin mereka beriman dengan Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad belum lahir, beriman dengan Nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Isa, beriman dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad belum lahir, sekarang Yahudi sekarang orang kafir, jadi beriman dengan Nabi Muhammad. Bahkan ia memusuhi orang Islam kan, menjajah negara Islam di Palestina kan. Jadi orang Yahudi, orang beriman 313 melawan orang kafir 100.000. Itu seekong menghadapi berapa ekor kan? Seekong berapa tuh? Nah itu. Jadi berkata orang beriman, sebagian orang beriman daripada orang-orang Yahudi itu ujarnya, wah banyaknya jar masih itu hajat ya. Kan sanggup kita pada hari ini melawan di Jalut dan tentaranya nih banyak banget 100.000 nih dengan persenjataan lengkap sudah memiliki persenjataan ala kadarnya aja. Nah, jadi ada yang komentar di antara mereka berkata oleh orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka akan bertemu dengan mendapatkan pahala dari Allah dengan sebab ini. Karena apa ya? Karena apa kita lawannya aja. Kan dalam ayat sebelum berikutnya itu kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ujarnya berapa banyak
golongan sedikit itu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Kalau kayak di peperangan Badar kan, kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad menang oleh sedikit aja orangnya melawan orang kafir. Abu Jahal kan kalah, Abu Jahal kan karena Allah karena Allah berapa banyak ya golongan sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak. Coba dalam sejarah kita Indonesia, ibaratnya itu bambu runcing kan, kita nih Allah hari melawan orang itu melawan ibu buat tank kompani, tank Belanda kan dengan persenjataan lengkap. Akhirnya alhamdulillah merdeka dengan pertolongan Allah ya. Walaupun sebabnya macam-macam kan, kayak Jepang kan menyala. Kenapa? Karena waktu itu dibom negaranya, bom atom Hiroshima dan Nagasaki, kayaknya. Alhamdulillah tak. Walaupun tapi kan dengan semangat dan perjuangan ikhlas Allah Taala ya Allah, dengan kalimat takbir yang luar biasa ya Allah, akhirnya pahlawan-pahlawan kita nih yang berhasil ya merebut kemerdekaan tentunya dengan pertolongan Allah. Jadi nanti dilihat itu bukan apa banyaknya itu tapi keikhlasan dalam memperjuangkan termasuk memperjuangkan negara kita. Dalam ayat sebelumnya Allah ma'as-sabirin, ya Allah bersama orang-orang sabar. Namun kita sabar artinya sabar aja dalam menghadapi musuh, jangan takutan. Yakin Allah Ta'ala menolong, pasti Allah akan menolong. Pasti Allah menolong orang-orang sabar. Dan kalau sabar ya takutan kemajuan boleh. Ada wani. Nah, gitu. Kemudian ayat yang kita baca tadi, walamma barazu, tatkala nampak mereka itu raja Talon, raja orang beriman ya, bersama orang beriman sudah nampaknya sudah siap lah, sudah siap untuk perang ya. Kosong kalau tafsirnya itu sudah bersab-sab menyusun barisan. Orang perang kan harus menyusun barisan pertahanan supaya musuh kalau orang mana di jalur bagi jalur ini ya raja orang kafir itu nama raja daripada raja keturunan Kanaan di Syam, itu raja kafir. Wajumudihi dan tentaranya, kalau mereka itu pun berdoa. Nah, jadi berdoa memohon kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Apa aja doanya? Ada orang beriman ya. Si Talon bersama orang-orang beriman berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, afriq alaina sabra, tuangkan atas kami akan kesabaran. Artinya buat dipaki di hati kami ini kesabaran untuk menghadapi musuh dan perkara-perkara yang menggentarkan, menakutkan. Bahkan persenjataan lengkap paling tingkat Tuhan ya Allah. Hari kan memang zaman tank yang zaman roket, ini kan roket ya, roket modal ya lah. Itu bisa menang takutan juga ya Allah. Tapi pun Tuhan memberikan keberanian, kesabaran, insya Allah. Kenapa ya Allah? Mau mati? Ya Allah, tuangkanlah atas kami kesabaran di hati kami, sehingga kami ini mampu menghadapi musuh ya Allah, perkara-perkara yang menggentarkan. Wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah hati-hati kami untuk memenangkan peperangan dengan kesempurnaan kekuatan. Ketika menimpas, jadi waktu menimpas itu gajah ya Allah bisa juga kesempurnaan kekuatan Allah kirim malaikat menolongi. Kayak perang Badar itu banyak malaikat yang turun dari langit membantu kaum muslimin. Berjubah putih ya, berkuda putih ya, dan ada getar waktu berhadapan dengan musuh. Jadi walaupun sedikit, tapi kalau jiwa keberanian ya Allah itu sudah menyala-nyala di dalam hati, gitu. Insya Allah wani, insya Allah menang, gitu. Yakin Allah Taala menolong orang ya Allah. Gitu. Jangan takutan. Wansurna, dan tolonglah kami ya Allah, adalah kaumil kafirin, atas mengalahkan
takbir, dengan mengerasi dan memundurkan atau mengalahkan mereka. Karena ayat sesudahnya kan bahwa semuanya hazamu biidznillah. Maka mereka itu kaum muslimin yang dipimpin Allah akan mengalahkan jalur biiznillah dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya perjuangan itu harus disertai dengan tawakal kepada Allah, pertolongan kepada Allah. Apapun perjuangan kita, termasuk perjuangan mencari nafkah yang halal, mencari nafkah itu jangan nabi, mencari nafkah yang halal itu seperti berjihad bisa kita mencari nafkah yang atau kayak ulun ini kan mengajar menyampaikan ilmu itu harus minta tolong ya Tuhan, minta tolong Tuhan supaya ikhlas ya, supaya diterima Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim.